الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير مخلوق في الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله، فيا أمة الإسلام، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتقى رجل ربه أطال الله عمره ووسع رزقه وأماته على حسن الخاتمة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang barakah, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari-hari, yaitu hari Jum'ah, kita sama-sama masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Istiqamah. Kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan hanya melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholatul Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selaku khatib khususnya dan kepada para hadirin umumnya, tidak ada kata yang pantas diucapkan di atas mimbar yang mulia ini selain sama-sama memberikan wasiat takwa dan selalu kita meningkatkan kadar kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jaminan tersebut apabila seseorang yang selalu meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dipanjangkan usianya, ia akan diluaskan rezekinya, dan jika ia wafat maka akan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu
demi waktu kita jalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Alangkah beruntungnya bagi mereka yang berbuat amal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Begitu juga sebaliknya, alangkah ruginya mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, namun nikmat tersebut tidak digunakan untuk beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kita akil baligh sampai saat ini, sampai detik ini pun kita masih berbuat dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun janganlah kita berputus asa dari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah sangatlah luas, lebih luas daripada isi bumi dan isi langit. Maka dari itu marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan sisa-sisa umur dan waktu kita untuk memohon ampunan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau menyampaikan hadisul qudsi, qala Allah taala, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku, datang dengan membawa dosa sebesar dan seisi bumi, kemudian engkau berjumpa kepada aku, tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunanku seisi bumi pula. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa ada seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke neraka. Kemudian orang tersebut pergi ke neraka. Tatkala sepertiga perjalanannya, ia menoleh ke belakang. Setelah itu ia lanjutkan perjalanan tersebut, dan ketika sampai di pertengahan jalan, ia pun menoleh lagi ke belakang. Setelah dia menoleh, ia lanjutkan lagi perjalanannya, dan ketika ia mendekati pintu neraka, ia pun menoleh lagi ke belakang. 3 kali orang tersebut menoleh ke belakang. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah melihat orang tersebut menoleh ke belakang sebanyak 3 kali, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan seraya bertanya kepadanya, wahai hambaku, kenapa engkau menoleh tatkala engkau sampai di sepertiga perjalananmu menuju neraka? Maka orang tersebut menjawab, wahai Allah, tatkala aku sampai di sepertiga perjalananku menuju neraka, aku teringat firman-Mu, yaitu ayat Al-Quran, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu yang maha pengampun dan kasih sayang. Aku pun berharap dan memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau mengampuni semua dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Kemudian tatkala aku sampai di pertengahan perjalanan, tatkala aku menoleh ke belakang, aku teringat akan firman-Mu lagi. Engkau berfirman di dalam Al-Quran, aku teringat, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidaklah yang mampu dan tidaklah ada yang mampu mengampuni segala dosa-dosa, mengampuni segala kesalahan-kesalahan hamba-Mu kecuali Engkau, ya Allah. Maka aku berharap dan memohon kepadamu, ya Allah,
agar Engkau mengampuni segala dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Kemudian tatkala aku hampir sampai ke dalam pintu neraka, aku menoleh seraya aku teringat akan firman-Mu. Di dalam Al-Quran aku teringat akan firman-Mu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, hamba-hambaku yang selalu bermaksiat dan berbuat salah kepadaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengampuni dosa-dosa, zat yang maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan hambanya. Jika kalau orang tersebut mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, wahai hambaku, pergilah engkau dan keluar dari neraka, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu dan aku telah hapus segala kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergunakan waktu dan umur kita untuk berbuat amal soleh dan memohon ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah satu sebab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bencana musibah karena perbuatan dosa dan salah kita, daripada kita berbuat amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon di hari yang mulia ini, di hari yang mustajab ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat akan perintahnya, sehingga kita mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.